Bu, ini bukan emas asli. Yah. Kalimat itu nyaris tidak keluar dari mulutku. Tenggorokanku terasa tercekat. Tanganku gemetar saat menggenggam kotak mahar yang sejak berbulan-bulan selalu dibanggakan keluarga calon suamiku. Di luar pintu kamar rias, suara tamu undangan mulai terdengar semakin ramai. Penghulu sudah datang. Calon suamiku sudah duduk di ruang akad. Ayahku sedang menunggu dengan wajah penuh haru. Semua orang tinggal menunggu namaku dipanggil. Seharusnya hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi tepat beberapa menit sebelum ijab kabul dimulai, aku justru menemukan satu kebohongan yang membuat kakiku seperti kehilangan tenaga. Aku menatap calon ibu mertuaku. Beliau tidak terlihat panik. Beliau hanya tersenyum pelan. Tatapan matanya seolah berkata, "Tolong diam." Saat itu aku sadar, yang sedang dipertaruhkan bukan lagi soal mahar, melainkan seluruh hidupku. Karena kalau sejak awal mereka berani membohongiku, bagaimana aku bisa percaya setelah resmi menjadi bagian dari keluarga itu? Sebelum aku lanjutkan cerita ini, coba tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Namaku Laras Ayuningrum. Usiaku 26 tahun ketika semua kejadian itu terjadi. Kalau ada yang bertanya bagaimana hubungan kami sebelum hari akad, jawabanku hanya satu. Bahagia. Setidaknya. Itulah yang selama ini aku yakini. Aku mengenal Aditya hampir 3 tahun. Kami bertemu di tempat kerja. Dia bukan laki-laki yang pandai mengumbar janji. Dia juga bukan tipe yang suka memberi hadiah mahal. Tapi dia selalu ada setiap kali aku merasa dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu yang membuatku yakin menerima lamarannya 8 bulan sebelumnya. Hari-hari setelah lamaran menjadi masa yang paling sibuk dalam hidupku. Setiap pulang kerja, aku langsung mampir ke rumah orang tuaku. Kadang membahas undangan. Kadang memilih warna dekorasi. Kadang hanya duduk bersama ibu sambil menghitung daftar kebutuhan yang rasanya tidak pernah selesai. Di sisi lain, keluarga Adit juga terlihat sangat antusias. Terutama calon ibu mertuaku. Beliau hampir selalu ikut dalam setiap pembahasan. Nanti pelaminannya jangan terlalu sederhana ya, Laras. Namanya juga nikahan anak pertama. Harus berkesan. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Selama itu masih sesuai kemampuan. Aku tidak pernah keberatan. Adit juga sering menenangkanku. Kalau capek bilang, "Kita jalani pelan-pelan." Ucapan sederhana itu selalu membuatku merasa tidak sendirian. Sampai suatu malam, calon ibu mertuaku datang ke rumah membawa sebuah kotak bludru berwarna merah tua. Beliau meletakkannya di atas meja ruang tamu. "Lihat dulu." Aku sempat bingung. Beliau membukanya perlahan. Di dalamnya tergeletak satu set perhiasan emas yang berkilau terkena cahaya lampu. Kalung, gelang, cincin, dan sepasang anting. Aku benar-benar terpukau. Ibu memang sengaja menyiapkan mahar yang bagus. Supaya kamu merasa dihargai. Aku buru-buru menggeleng. "Bu, tidak perlu semewah ini. Yang penting niat baiknya." Beliau tertawa kecil. "Justru karena kamu calon menantu ibu. Masa iya ibu kasih yang biasa-biasa saja?" Ibuku yang duduk di sampingku ikut tersenyum. Beliau bahkan sempat berkata pelan, "Alhamdulillah, keluarga mereka benar-benar menghargai Laras." Mendengar itu, calon ibu mertuaku terlihat semakin bangga. Beliau lalu mulai bercerita kepada semua orang yang ada di ruang tamu. Kalau emas itu dibeli khusus jauh-jauh hari. Kalau semuanya emas murni. Kalau beratnya sesuai kesepakatan saat lamaran. Beliau mengulang cerita itu berkali-kali. Seolah ingin semua orang tahu bahwa keluarga mereka sangat mampu. Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Bagiku, mahar bukan ukuran cinta. Kalaupun hanya sebuah cincin sederhana, aku tetap akan menerimanya dengan ikhlas. Ia membuatku terharu justru karena aku merasa dihormati. Aku sama sekali tidak tahu bahwa setiap kali kotak merah itu dipamerkan, ada sesuatu yang perlahan sedang berubah di dalamnya. Dan tidak seorang pun menyadarinya. Bahkan Adit. Beberapa minggu kemudian, aku sedang membantu calon ibu mertuaku memilih kain untuk seragam keluarga. Saat itu beliau menerima sebuah telepon. Wajahnya yang semula ceria mendadak berubah tegang. "Iya. Nanti saya usahakan. Tolong jangan datang ke rumah dulu." Beliau berbicara pelan sambil berjalan menjauh.
Aku tidak berniat menguping. Tapi kalimat terakhirnya membuatku tanpa sengaja menoleh. Beliau baru menyadari aku melihat ke arahnya. Dengan cepat beliau tersenyum. Lagi ada teman lama. Mau pinjam uang? Aku hanya mengangguk. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Karena selama ini, beliau selalu terlihat sebagai perempuan yang paling tenang menghadapi segala masalah. Aku tidak tahu bahwa telepon singkat itu adalah awal dari semua kebohongan yang nantinya menghancurkan hari pernikahanku. Sejak hari itu, aku mulai semakin sering datang ke rumah calon mertuaku. Bukan karena diminta, tapi karena aku ingin membantu menyiapkan pernikahan kami. Kadang aku membantu mencetak daftar tamu. Kadang membantu membungkus souvenir. Kadang hanya menemani calon ibu mertuaku memilih perlengkapan dapur yang katanya akan menjadi hadiah untuk kami setelah menikah. Semakin sering bertemu, semakin aku merasa beliau memang sosok ibu yang hangat. Beliau selalu tahu bagaimana membuat orang lain merasa dihargai. Kalau aku datang, beliau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku. Laras pasti belum makan. Duduk dulu, Nak. Nanti ibu ambilkan. Hal-hal kecil seperti itu membuatku semakin yakin. Aku bahkan sering iri melihat hubungan kami. Karena tidak semua perempuan bisa sedekat itu dengan calon ibu mertuanya. Sampai suatu sore, beliau tiba-tiba menggenggam tanganku. Laras, nanti kalau sudah jadi istri Adit, jangan pernah ninggalin ibu ya. Aku tersenyum. Insya Allah, Bu. Beliau menghela napas panjang. Ibu cuma punya Adit. Ibu takut nanti dia lebih sayang istrinya daripada ibunya. Aku langsung menggeleng. Enggak mungkin, Bu. Kasih sayang anak ke orang tua sama istri itu beda. Beliau tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terlihat berbeda. Seolah ada sesuatu yang sedang beliau pikirkan. Aku tidak terlalu memedulikannya. Kupikir semua ibu memang memiliki rasa khawatir seperti itu ketika anaknya akan menikah. Beberapa hari kemudian, Adit mengajakku melihat rumah kontrakan yang akan kami tempati setelah menikah. Rumahnya memang tidak besar. Hanya 2 kamar. Ruang tamunya sederhana. Cat dindingnya bahkan masih ada yang mengelupas. Aku tahu belum bagus. Tapi pelan-pelan kita perbaiki. Adit menatapku penuh rasa bersalah. Aku justru tersenyum. Rumah ini bakal jadi tempat kita mulai semuanya. Buatku itu sudah cukup. Wajah Adit langsung berbinar. Saat itu aku benar-benar percaya. Bahagia tidak harus dimulai dari rumah mewah. Yang penting kami saling percaya. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa kepercayaan itulah yang sebentar lagi akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Seminggu menjelang akad, persiapan semakin padat. Undangan hampir seluruhnya sudah dibagikan. Dekorasi sudah dibayar. Rias pengantin sudah dijadwalkan. Bahkan mahar yang selama ini disimpan calon ibu mertuaku kembali diperlihatkan kepada keluarga besarku. Beliau membukanya dengan penuh kebanggaan. Nanti waktu akad, semua ini yang akan diserahkan. Beberapa bibiku sampai berdecak kagum. Bagus sekali emasnya. Berapa gram, Bu? Calon ibu mertuaku menjawab dengan lantang. Menyebutkan jumlah gramnya tanpa sedikit pun ragu. Beliau bahkan menambahkan, kalau untuk menantu, masa ibu kasih yang sembarangan? Semua orang tersenyum. Aku ikut tersenyum. Tanpa sadar, aku melihat jari-jari calon ibu mertuaku menggenggam kotak bludru itu sedikit lebih erat. Seolah, beliau takut ada orang lain yang menyentuhnya. Saat itu aku belum mengerti kenapa. Baru beberapa hari kemudian, aku menyadari alasan sebenarnya. 3 hari sebelum akad, aku mengajukan cuti dari kantor. Kupikir setelah itu aku bisa lebih banyak beristirahat. Nyatanya, justru hari-hari itu menjadi hari paling melelahkan. Pagi membantu ibu menerima kiriman catering. Siang mengecek dekorasi. Sore menemui perias. Malam masih harus memastikan semua perlengkapan akad sudah lengkap. Di tengah kesibukan itu, Adit tetap berusaha meluangkan waktu. Hampir setiap malam dia meneleponku. Cuma mau dengar suara kamu. Aku tertawa. Baru juga besok ketemu. Iya, tapi besokan banyak orang. Aku pengen ngobrol berdua. Percakapan sederhana itu selalu membuat rasa lelahku hilang. Tidak sekalipun aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Adit. Kalau boleh jujur,
Sampai hari ini pun aku masih percaya. Adit memang tidak tahu apa-apa. Kalau saja dia tahu, aku yakin dia tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Malam sebelum akad, calon ibu mertuaku datang ke rumah membawa beberapa perlengkapan. Kotak cincin, map dokumen, dan tentu saja, kotak beludru merah yang berisi mahar. Beliau menyerahkannya kepada ibuku. Besok pagi jangan lupa dibawa. Takutnya kalau ditinggal di rumah kami malah repot. Ibuku menerimanya dengan hati-hati. Iya, Bu. Nanti saya simpan baik-baik. Aku melihat calon ibu mertuaku sempat terdiam beberapa detik. Tatapannya tidak lepas dari kotak merah itu. Beliau seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya tersenyum. Pokoknya jangan dibuka lagi ya. Besok sekalian waktu akad saja. Ibuku mengangguk. Tentu. Setelah beliau pulang, ibuku langsung menyimpan kotak itu di lemari kamar. Aku sama sekali tidak tertarik membukanya. Bagiku, itu hanya simbol. Yang penting adalah kehidupan setelah akad. Malam itu aku bahkan tidur sambil membayangkan bagaimana rasanya bangun keesokan hari dengan status sebagai seorang istri. Aku tidak tahu bahwa di rumah calon mertuaku, seseorang justru belum bisa memejamkan mata. Hari akad akhirnya tiba. Aku sudah berada di tempat rias sejak pukul 5 pagi. Ruangan itu dipenuhi aroma hairspray dan bunga melati. Beberapa sepupuku sibuk mengambil foto. Perias beberapa kali mengingatkanku agar tidak terlalu banyak bergerak. Nanti sanggulnya geser. Aku hanya tersenyum. Jantungku berdegup jauh lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Sesekali terdengar suara tamu yang mulai berdatangan. Aku menarik napas panjang. Sebentar lagi selesai. Prias tersenyum melihat wajahku di cermin. Deg-degannya? Iya. Wajar. Hari ini hari yang sekali seumur hidup. Aku mengangguk pelan. Andai saja saat itu aku tahu apa yang akan terjadi beberapa menit lagi. Mungkin sejak pagi aku sudah menangis. Bukan karena haru, melainkan karena kecewa. Saat riasanku hampir selesai, ibuku masuk ke ruangan. Beliau membawa kotak beludru merah itu. Laras, ibu taruh di sini dulu ya. Nanti kalau sudah dipanggil, sekalian dibawa ke ruang akad. Aku mengangguk. Kotak itu diletakkan di meja, tepat di sampingku. Entah kenapa, pandanganku terus tertuju ke sana. Mungkin karena selama berbulan-bulan aku selalu melihatnya dari jauh. Baru kali itu kotak tersebut berada begitu dekat denganku. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan. Berniat hanya memindahkannya agar tidak terkena alat rias. Namun, begitu kotak itu kuangkat, alisku langsung berkerut. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Kotak itu terlalu ringan. Awalnya aku mengira hanya perasaanku saja. Aku mencoba mengangkatnya sekali lagi, lalu meletakkannya kembali. Kemudian kuangkat lagi. Tetap sama. Ringan. Padahal beberapa bulan sebelumnya aku pernah melihat calon ibu mertuaku membuka kotak itu di rumah. Aku memang tidak memegang langsung perhiasannya. Tapi aku masih ingat bagaimana beliau menyerahkannya kepada ibuku. Kotak itu terasa lebih berbobot. Sedangkan sekarang, entah kenapa terasa berbeda. Laras. Suara Prias membuatku tersadar. Ibu pasang V-nya dulu ya? Iya, Bu. Aku tersenyum tipis. Tapi pikiranku tidak lagi berada di depan cermin. Tatapanku terus kembali ke kotak merah itu. Mungkin aku terlalu gugup. Mungkin memang begitu. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Namun semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin besar rasa penasaranku. Beberapa menit kemudian semua sepupuku keluar ruangan. Prias juga meminta izin mengambil alat yang tertinggal. Ruangan yang tadinya ramai, mendadak menjadi sunyi. Hanya ada aku dan kotak beludru itu. Aku menatap pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tanganku perlahan meraih kotak itu. Aku bahkan sempat berbisik pada diriku sendiri. Aku cuma lihat sebentar. Bukan karena tidak percaya. Hanya ingin memastikan. Aku membuka pengaitnya perlahan. Klik. Kotak itu terbuka. Kilauan emas langsung terlihat. Cantik. Sekilas tidak ada yang aneh. Kalungnya masih tersusun rapi. Gelangnya juga. Cincinnya masih berada di tempatnya. Aku mengembuskan napas lega. Ah,
Ternyata aku memang terlalu gugup. Aku hampir saja menutup kembali kotak itu. Sampai tiba-tiba, naluri lamaku muncul. Dulu, sebelum bekerja di perusahaan ekspedisi, aku pernah hampir 2 tahun menjadi karyawan di sebuah toko emas milik pamanku. Tugasku memang bukan menaksir emas. Tapi setiap hari aku memegang puluhan bahkan ratusan perhiasan. Lama-kelamaan, tanganku terbiasa membedakan berat emas asli. Tanpa sadar aku mengambil cincin yang ada di dalam kotak itu. Begitu cincin itu berada di telapak tanganku, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ringan. Terlalu ringan. Aku membolak-balik cincin itu. Kilau warnanya memang bagus. Bentuknya juga rapi. Orang awam mungkin akan langsung percaya kalau itu emas. Tapi di mataku, ada sesuatu yang tidak pas. Aku mulai memperhatikan bagian dalam cincin. Biasanya, perhiasan emas memiliki cap kadar yang dicetak sangat rapi. Aku memicingkan mata, mencarinya perlahan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada. Aku kembali melihat lebih teliti. Masih tidak ada. Dadaku mulai terasa sesak. Enggak. Enggak mungkin. Aku mencoba mengambil gelangnya. Lalu kalungnya. Semuanya terlihat mengilap. Semuanya tampak mewah. Tapi, perasaanku justru semakin tidak tenang. Saat itulah pintu kamar rias tiba-tiba terbuka. Aku refleks menutup kembali kotak itu. Calon ibu mertuaku masuk sambil tersenyum. Wah, pengantinnya cantik sekali. Beliau berjalan mendekat. Lalu pandangannya berhenti tepat pada kotak merah yang masih berada di tanganku. Senyumnya perlahan menghilang. Aku langsung berdiri. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya telingaku sendiri bisa mendengarnya. Calon ibu mertuaku berjalan pelan menghampiriku. Loh, kok dibuka, nak? Nada suaranya masih lembut. Masih sama seperti biasanya. Aku berusaha tersenyum. Maaf, Bu. Tadi cuma kepengin lihat sebentar. Beliau mengangguk kecil. Lalu dengan sangat pelan mengambil kotak itu dari tanganku. Sudah ya? Nanti saja lihat lagi pas akad. Biasanya, aku pasti langsung menurut. Tapi kali ini berbeda. Bu. Beliau berhenti. Iya. Aku menarik napas panjang. Saya boleh tanya sesuatu? Tanya apa? Aku menatap wajahnya. Entah kenapa, semakin lama aku melihat matanya, semakin sulit bagiku untuk percaya bahwa perempuan di depanku sedang berkata jujur. Ini benar emas asli, kan, Bu? Ruangan itu mendadak sunyi. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya tersenyum tipis. Loh, kok tiba-tiba nanya begitu? Aku menelan ludah. Soalnya, rasanya agak ringan. Beliau langsung tertawa kecil. Oh, itu. Kamu bikin ibu kaget saja. Sekarang banyak model baru. Bentuknya besar, tapi memang lebih ringan. Aku mengangguk pelan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi, tidak cukup membuatku tenang. Terus cap kadarnya di mana ya, Bu? Untuk pertama kalinya, senyum di wajah beliau benar-benar hilang. Hanya sesaat. Mungkin tidak sampai 2 detik. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Beliau lalu kembali tersenyum. Namanya juga perhiasan baru. Kadang capnya kecil. Enggak kelihatan. Jawaban itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena aku tahu, cap kadar memang bisa kecil. Tapi tetap ada. Dan aku tadi sudah mencari berkali-kali. Tidak menemukannya. Beliau menggenggam kotak merah itu semakin erat. Laras, hari ini hari bahagia. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Nanti wajah cantiknya malah kusut. Beliau lalu menepuk pelan pundakku. Sekarang ibu keluar dulu ya. Sebentar lagi dipanggil. Beliau berbalik. Baru 2 langkah menuju pintu. Aku memberanikan diri memanggil lagi. Bu. Beliau menoleh. Kita cek di toko emas sebentar. Yuk. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa kupikirkan lebih dulu. Aku hanya ingin menghilangkan rasa curiga di dalam hatiku. Kalau memang emas itu asli, aku pasti akan meminta maaf. Aku bahkan siap mencium tangan beliau karena sudah berprasangka buruk. Namun,
Reaksi beliau sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah tegang. Ngapain? Nanti saja setelah nikah. Kan sekarang sudah mau akad. Tapi cuma sebentar, Bu. Toko emas di depan gedung juga buka. Beliau menggeleng cepat. Enggak usah. Nanti orang-orang nunggu. Aku mencoba tetap tenang. Enggak lama kok. Paling 5 menit. Beliau mulai menaikkan nada suaranya. Laras. Jangan macam-macam. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama 8 bulan mengenal beliau. Baru kali itu aku mendengar nada bicara setajam itu. Tatapan matanya pun berubah. Bukan lagi tatapan hangat seorang calon ibu. Melainkan tatapan seseorang yang sedang takut sebuah rahasia besar terbongkar. Dan sejak detik itu, aku tahu. Ada sesuatu yang benar-benar sedang mereka sembunyikan dariku. Pintu kamar rias akhirnya tertutup. Calon ibu mertuaku keluar sambil membawa kotak mahar itu. Aku masih berdiri mematung. Jantungku berdetak semakin tidak karuan. Kalau memang emas itu asli, kenapa beliau menolak diajak mengeceknya? Kenapa beliau tiba-tiba marah? Dan kenapa tatapan matanya berubah begitu tajam saat aku menyebut toko emas? Aku mencoba mengusir semua pikiran buruk. Mungkin benar. Beliau hanya panik karena acara akad sudah akan dimulai. Mungkin aku saja yang terlalu curiga. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tidak sampai 1 menit kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini yang masuk adalah Adit. Dia masih mengenakan beskap berwarna putih. Wajahnya terlihat tegang, tapi tetap tampan seperti biasanya. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum. Masya Allah. Calon istriku cantik banget. Biasanya aku pasti langsung tersipu. Namun kali ini, aku hanya mampu membalas dengan senyum tipis. Adit langsung menyadarinya. Loh, kok mukanya pucat? Kamu sakit? Aku menggeleng pelan. Adit, aku mau tanya sesuatu. Dia mendekat. Apa? Mahar itu. Memang kamu yang beli? Adit terlihat bingung. Iya. Maksudnya? Kamu yang pilih sendiri? Dia menggeleng. Enggak. Ibu yang urus. Aku tinggal transfer uangnya. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Transfer? Iya. Waktu itu ibu bilang biar beliau saja yang cari. Soalnya ibu punya langganan toko emas. Aku menatap wajah Adit. Tidak ada sedikit pun tanda kalau dia sedang berbohong. Justru wajahnya terlihat heran melihat reaksiku. Laras, ada apa sebenarnya? Aku menarik napas panjang. Lalu memutuskan mengatakan apa yang sejak tadi mengganggu pikiranku. Aku curiga. Itu bukan emas asli. Beberapa detik, Adit hanya menatapku. Lalu dia tertawa kecil. Ah. Kamu pasti lagi tegang. Aku serius. Senyumnya perlahan menghilang. Laras. Itu dibeli ibu. Ibu nggak mungkin begitu. Aku tahu. Tapi tadi aku pegang. Beratnya beda. Cap kadarnya juga nggak ada. Adit menghela napas panjang. Laras. Kamu mungkin salah lihat. Aku kenal ibu. Ibu nggak akan bohong soal beginian. Aku menggigit bibir bawahku. Adit. Kalau memang asli. Ayo kita cek sekarang. Cuma 5 menit. Adit terdiam. Aku bisa melihat dia mulai bimbang. Matanya sesekali melirik ke arah pintu. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Belum sempat dia menjawab. Terdengar suara ketukan dari luar. Dit. Ayo. Penghulunya sudah siap. Suara calon ibu mertuaku terdengar jelas dari balik pintu. Adit menjawab singkat. Iya, Bu. Lalu dia kembali menatapku. Laras. Tolong percaya sama aku. Setelah akad selesai, kita cek sama-sama. Kalimat itu seharusnya membuatku tenang. Tapi justru sebaliknya. Kalau nanti ternyata benar imitasi, semuanya sudah terlambat. Karena saat itu, aku sudah resmi menjadi istrinya. Dan mungkin, tidak akan ada lagi yang mau mendengarkan keberatanku. Pintu kembali tertutup.
Adit sudah keluar. Aku masih duduk di depan cermin. Pantulan wajahku terlihat pucat. Perias yang sejak tadi menunggu di luar akhirnya masuk lagi. Loh, Mbak Laras. Jangan tegang begitu. Nanti make-upnya retak. Aku hanya mengangguk pelan. Andai beliau tahu, yang sedang retak bukan riasanku, melainkan kepercayaanku. Beberapa menit kemudian, ibuku masuk ke kamar rias. Beliau langsung tersenyum begitu melihatku. Masya Allah. Anak ibu cantik sekali. Aku memaksakan diri tersenyum. Ibu? Iya, nak. Aku menggenggam tangan beliau. Kalau nanti terjadi sesuatu, ibu bakal marah nggak sama Laras? Ibuku terlihat bingung. Kenapa ngomong begitu? Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Cuma nanya. Beliau mengusap pipiku pelan. Selama kamu melakukan yang benar, ibu akan selalu ada di belakangmu. Kalimat sederhana itu membuat dadaku semakin sesak. Aku hampir menangis. Namun kutahan sekuat tenaga. Aku belum punya bukti. Aku hanya punya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk menghentikan sebuah akad. Tak lama kemudian, seorang panitia masuk ke kamar. Maaf, pengantin perempuan sudah siap? Iya. 5 menit lagi masuk ya? 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Aku menoleh ke arah meja. Kotak mahar sudah tidak ada. Berarti calon ibu mertuaku sudah membawanya ke ruang akad. Aku langsung berdiri. Bu. Aku keluar sebentar. Ibuku menatapku heran. Mau kemana? Cuma sebentar. Ada yang harus aku pastikan. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan cepat keluar dari kamar rias. Langkahku hampir berlari menyusuri lorong gedung. Beberapa tamu menatapku heran. Mungkin mereka mengira pengantin memang sedang gugup. Aku terus mencari. Mencari satu orang. Calon ibu mertuaku. Beberapa detik kemudian, aku melihat beliau berdiri di dekat ruang keluarga. Beliau sedang berbicara dengan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu mengenakan jaket hitam. Wajahnya terlihat gelisah. Begitu melihatku mendekat, percakapan mereka langsung terhenti. Pria itu buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Sedangkan calon ibu mertuaku, dengan cepat menyembunyikan sesuatu ke dalam tas tangannya. Gerakannya sangat cepat. Tapi aku sempat melihat sekilas. Itu seperti sebuah amplop coklat yang cukup tebal. Beliau langsung tersenyum. Loh, kok keluar? Harusnya sudah siap masuk. Aku mencoba tetap tenang. Bu, tadi itu siapa? Beliau menjawab terlalu cepat. Saudara jauh. Padahal, selama 8 bulan mengenal keluarga mereka, aku tidak pernah sekalipun melihat wajah laki-laki itu. Dan yang paling membuatku tidak tenang, saat beliau menggenggam tasnya begitu erat. Seolah di dalam tas itu ada sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Entah kenapa, perasaanku mengatakan, rahasia mahar itu ada hubungannya dengan laki-laki yang baru saja pergi. Aku menghampiri beliau. Jarak kami kini hanya tinggal beberapa langkah. Bu. Beliau masih tersenyum. Iya, Laras. Tadi yang sama ibu itu siapa? Katanya saudara jauh. Beliau menjawab tanpa ragu. Iya. Saudara dari kampung. Kebetulan lewat. Aku mengangguk pelan. Tapi tadi kelihatannya beliau kasih sesuatu ke ibu. Senyum di wajah beliau kembali memudar. Enggak. Cuma nitip salam. Aku tidak langsung membalas. Mataku justru tertuju ke tas hitam yang sejak tadi terus beliau peluk. Beliau seperti sengaja menutup bagian resletingnya dengan tangan. Aku menarik napas panjang. Bu. Saya cuma mau memastikan. Maharnya benar-benar asli, kan? Beliau langsung mengembuskan napas kasar. Laras. Kenapa dari tadi kamu ngomongin mahar terus? Nada suaranya mulai meninggi. Beberapa tamu yang berada di sekitar kami mulai menoleh. Aku menurunkan suaraku. Karena saya merasa ada yang aneh. Beliau tersenyum. Tapi kali ini senyumnya terasa dingin. Aneh menurut siapa? Menurut saya. Kamu ahli emas. Aku terdiam. Saya memang pernah kerja di toko emas.
Beliau langsung tertawa kecil. Cuma pernah kerja. Bukan berarti kamu ahli. Aku menggigit bibir. Beliau melangkah mendekat hingga wajah kami sangat dekat. Laras, hari ini hari pernikahanmu. Jangan cari masalah. Aku menatap mata beliau. Kalau memang emasnya asli, kenapa ibu nggak mau kita cek? Beliau tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kalau memang asli. 5 menit juga selesai. Beliau tiba-tiba mengubah ekspresinya. Senyum itu hilang. Wajahnya menjadi datar. Laras. Yang penting nanti penghulu menyebutkan maharnya. Yang penting tamu-tamu melihat. Setelah itu selesai. Aku mengernyit. Maksud ibu? Beliau kembali berkata pelan. Enggak semua hal harus kamu tahu. Dadaku terasa semakin sesak. Apa maksudnya, Bu? Beliau menghela napas panjang. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, beliau berkata, kamu mau nikah sama Adit, kan? Iya. Ya sudah. Fokus saja sama Adit. Enggak usah ribut soal mahar. Aku benar-benar tidak mengerti. Bu. Mahar itu bagian dari akad. Beliau justru memotong ucapanku. Yang penting sah. Jangan terlalu memikirkan bentuknya. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai sadar. Beliau tidak sedang meyakinkanku bahwa emas itu asli. Beliau justru sedang berusaha membuatku berhenti bertanya. Dan itu jauh lebih menakutkan. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi. Seorang wanita parubaya datang tergesa-gesa. Bu Rina. Tamu dari pihak pengantin laki-laki sudah lengkap. Ibu diminta ke depan. Calon ibu mertuaku langsung tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Iya. Saya ke sana. Sebelum pergi, beliau sempat menoleh kepadaku. Laras. Ibu percaya kamu perempuan yang dewasa. Jangan hancurkan hari ini hanya karena prasangka. Setelah mengatakan itu, beliau berjalan meninggalkanku. Aku berdiri sendirian di lorong gedung. Pikiranku semakin kacau. Kalau semua ini hanya prasangkaku, kenapa beliau tidak mau membuktikannya? Kenapa setiap pertanyaanku selalu dijawab dengan menghindar? Dan kenapa? Sejak tadi beliau lebih sibuk memintaku diam. Daripada mengatakan bahwa emas itu memang asli, saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mempertimbangkan satu keputusan yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Menghentikan akad. Sebelum semuanya terlambat. Aku kembali masuk ke kamar rias dengan langkah yang terasa jauh lebih berat. Semua orang yang kulewati tersenyum kepadaku. Ada yang mengangkat jempol. Ada yang berkata, "Selamat ya." Ada juga yang meminta berfoto. Aku membalas semuanya dengan senyum tipis. Padahal, di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apa yang harus kulakukan? Begitu pintu kamar rias tertutup, aku langsung duduk di depan cermin. Pantulan wajahku terlihat asing. Riasan pengantin yang begitu indah tidak mampu menutupi kegelisahan di mataku. Ibuku memperhatikanku sejak tadi. Laras? Iya, Bu. Kamu dari tadi seperti memikirkan sesuatu. Aku terdiam. Aku ingin bercerita. Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi aku takut. Takut kalau ternyata aku salah. Takut kalau semua ini hanya dugaan. Dan yang paling kutakutkan, kalau aku justru mempermalukan kedua orang tuaku di hari yang seharusnya membahagiakan mereka. Ibuku menggenggam tanganku. Ada masalah? Aku menggeleng pelan. Enggak. Hanya sedikit gugup. Ibuku tersenyum. Ibu juga dulu begitu. Semua pengantin pasti gugup. Aku memaksakan diri tersenyum. Kalau saja ibu tahu, yang kurasakan bukan lagi gugup, melainkan takut. Takut mengambil keputusan yang salah. Tak lama kemudian, seorang panitia kembali masuk. Mbak Laras. Penghulu sudah duduk. Pihak laki-laki juga sudah siap. Sebentar lagi giliran Mbak masuk. Aku mengangguk. Iya. Setelah panitia keluar, ponselku yang sejak tadi berada di meja tiba-tiba bergetar. Nama Adit muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Halo. Laras. Suara Adit terdengar pelan. Kamu nggak apa-apa? Aku menarik napas.
Adit. Aku masih kepikiran soal mahar. Di ujung sana terdengar helaan napas panjang. Laras. Aku sudah tanya ibu. Kataku langsung terpotong. Kamu tanya apa? Ibu bilang kamu cuma panik. Ibu juga bilang kamu salah lihat. Dadaku kembali terasa sesak. Lalu? Ibu bilang setelah akad selesai. Kalau kamu masih penasaran, kita cek sama-sama. Aku memejamkan mata. Adit. Kalau setelah akad ternyata benar bukan emas asli, kamu mau bagaimana? Beberapa detik. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar napas Adit. Akhirnya dia berkata pelan. Kalau memang benar, aku yang akan bertanggung jawab. Tapi aku yakin ibu nggak mungkin melakukan itu. Aku tersenyum pahit. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu. Di posisi Adit, aku mungkin juga akan membela ibuku sendiri. Sebelum telepon ditutup, aku hanya mengatakan satu kalimat. Adit. Aku harap setelah hari ini, kamu tetap memilih berdiri di pihak yang benar. Telepon terputus. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Entah kenapa, kalimat terakhirku sendiri membuat jantungku semakin berdebar. Di luar ruangan, suara pembawa acara mulai terdengar. Pengantin wanita dipersilakan bersiap memasuki ruang akad. Beberapa sepupuku langsung berdiri. Mereka merapikan gaunku, membetulkan veil, menyeka ujung mataku agar riasan tidak luntur. Ibuku memelukku erat. Bismillah ya, nak. Aku memeluk beliau lebih lama dari biasanya. Entah kenapa, ada perasaan seolah pelukan itu akan menjadi pelukan terakhir sebelum semuanya berubah. Saat aku melangkah keluar dari kamar rias, mataku tanpa sengaja menangkap sosok calon ibu mertuaku di ujung lorong. Beliau sedang membuka tas hitam yang sejak tadi tidak pernah lepas dari genggamannya. Dengan gerakan sangat cepat, beliau memasukkan sesuatu ke dalam kotak beludru merah. Lalu buru-buru menutupnya kembali. Aku berhenti melangkah. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kalau sejak tadi isi kotak itu tidak berubah, lalu, apa yang baru saja dimasukkan beliau ke dalam mahar beberapa detik sebelum akad dimulai? Aku langsung menghentikan langkahku. Dadaku berdebar begitu keras. Aku tidak mungkin salah lihat. Beberapa detik yang lalu, calon ibu mertuaku benar-benar membuka kotak mahar itu, lalu memasukkan sesuatu ke dalamnya. Gerakannya memang sangat cepat, tapi cukup jelas untuk membuatku semakin yakin. Beliau buru-buru menoleh ke kanan dan ke kiri. Begitu melihatku berdiri di ujung lorong, beliau langsung menutup tasnya. Laras, kok berhenti? Beliau tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menjawab. Mataku justru tertuju pada kotak beludru merah yang kini kembali berada di tangannya. Bu, tadi ibu masukin apa ke dalam kotak itu? Beliau terlihat terkejut. Hah? Maksud kamu? Saya lihat sendiri. Tadi ibu buka kotaknya. Beliau tertawa pelan. Kamu salah lihat. Tadi ibu cuma rapihin pita. Tidak ada apa-apa. Aku melangkah semakin dekat. Kalau memang cuma begitu, boleh saya lihat lagi? Senyumnya perlahan menghilang. Laras, kenapa sih dari tadi? Acara sudah mau dimulai. Semua orang nunggu. Aku masih berdiri di tempat. Aku cuma butuh 1 menit. 1 menit saja. Beliau menggeleng. Enggak. Nanti saja. Tapi, Bu. Beliau memotong ucapanku. Dengar ibu. Hari ini bukan waktunya bikin keributan. Kalimat itu terdengar seperti permintaan. Tapi tatapan matanya lebih mirip ancaman. Belum sempat aku membalas. Pembawa acara kembali terdengar melalui pengeras suara. Pengantin wanita dipersilakan menuju ruang akad. Beberapa sepupuku langsung menghampiri. Ayo, Laras. Semua sudah nunggu. Salah satu dari mereka bahkan merapikan ujung gaunku sambil tersenyum. Aku menoleh sekali lagi ke arah calon ibu mertuaku. Beliau sudah kembali tersenyum ramah. Seolah beberapa detik yang lalu tidak pernah terjadi apa-apa. Beliau bahkan menggandeng lenganku. Ayo, nak. Jangan bikin semua orang menunggu. Tangannya terasa hangat. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku justru ingin melepaskannya. Langkah demi langkah, aku memasuki ruang akad. Semua tamu langsung berdiri. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam. Suara kamera terdengar dari berbagai arah. Aku berusaha tetap tersenyum. Namun mataku terus mencari satu orang. Adit. Dia sudah duduk di depan penghulu. Wajahnya terlihat tegang. Begitu melihatku masuk, dia tersenyum. Senyum yang selama ini selalu berhasil membuatku tenang. Tapi kali ini, aku tidak mampu membalasnya seperti biasa. Aku justru melihat kotak mahar yang kini diletakkan di atas meja akad. Kotak merah itu berada tepat di samping penghulu. Begitu dekat. Namun terasa sangat jauh untuk kugapai. Aku duduk di kursi yang telah disiapkan. Tanganku dingin. Kakiku mulai gemetar. Ayahku yang duduk tidak jauh dariku tersenyum sambil mengangguk pelan. Tatapan beliau penuh kebanggaan. Melihat itu, hatiku semakin hancur. Kalau aku menghentikan akad, ayah pasti akan sangat malu. Tapi kalau aku diam, aku sedang membiarkan kebohongan itu menjadi awal rumah tanggaku. Di dalam kepalaku, dua pilihan itu terus bertabrakan. Dan aku sama sekali tidak tahu mana yang akan paling menyakitkan. Penghulu mulai membuka map berisi berkas akad. Suasana yang sejak tadi ramai, perlahan berubah hening. Semua mata tertuju ke meja akad. Ayahku duduk di samping penghulu. Tangannya beberapa kali mengusap lututnya sendiri. Aku tahu, beliau juga gugup. Di sisi lain, Adit menarik napas panjang berkali-kali. Sesekali dia menoleh ke arahku. Lalu tersenyum kecil. Seolah ingin berkata, sebentar lagi semuanya selesai. Kalau saja dia tahu, yang sedang kupikirkan justru bagaimana menghentikan semua ini. Penghulu mulai memeriksa dokumen. Nama calon mempelai, tanggal lahir, data wali. Satu persatu dibacakan. Tidak ada masalah. Semuanya lengkap. Lalu beliau menoleh ke arah keluarga Adit. Mas kawinnya sudah disiapkan. Calon ibu mertuaku langsung tersenyum. Sudah, Pak. Beliau berdiri, mengambil kotak bludru merah itu. Tangannya terlihat mantap. Tidak ada sedikit pun wajah panik. Beliau bahkan sempat menoleh kepadaku sambil tersenyum. Senyum yang kini terasa begitu asing. Kotak itu diletakkan perlahan di atas meja, tepat di hadapan penghulu. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Entah kenapa, beliau masih sempat menyentuh tutup kotak itu beberapa detik, seolah memastikan sesuatu di dalamnya tidak bergeser. Jantungku kembali berdetak semakin cepat. Apa yang sebenarnya baru saja beliau masukkan ke dalam kotak itu? Aku mencoba mengatur napas. Berulang kali. Namun tetap tidak berhasil. Tanganku mulai berkeringat. Aku sadar. Kalau aku ingin melakukan sesuatu, kesempatannya tinggal beberapa menit lagi. Setelah ijab kabul selesai, semuanya akan berubah. Penghulu membuka pembicaraan. Beliau memberikan nasihat singkat tentang rumah tangga, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang bagaimana sebuah pernikahan harus dibangun dengan saling percaya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau terasa seperti sedang menghantam dadaku. Rumah tangga yang baik dimulai dengan kejujuran. Aku langsung menunduk. Tanpa sadar air mataku mulai menggenang. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Namun bayangan wajah calon ibu mertuaku saat kutanya soal toko emas terus muncul di kepalaku. Tatapan itu bukan tatapan orang yang sedang difitnah, melainkan tatapan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Aku menggenggam ujung gaunku erat-erat. Dalam hati aku terus berdoa, ya Allah, kalau memang aku salah, tolong tenangkan hatiku. Tapi kalau firasat ini benar, jangan biarkan aku memulai pernikahan dengan sebuah kebohongan. Belum selesai aku berdoa, aku melihat sesuatu yang membuat napasku kembali tertahan. Calon ibu mertuaku diam-diam memberi isyarat kepada Adit. Bukan dengan kata-kata, hanya gerakan mata. Lalu, beliau menggeleng pelan, seolah sedang mengingatkan Adit agar tidak mengatakan sesuatu. Adit terlihat bingung. Dia mengangguk kecil, lalu kembali menatap penghulu. Aku semakin tidak mengerti. Apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Atau, jangan-jangan, Adit mulai mengetahui sesuatu yang selama ini tidak pernah diberitahukan kepadanya?
Penghulu akhirnya menutup map di hadapannya. Beliau tersenyum kepada seluruh tamu. Baik. Kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai prosesi akad nikah. Ruangan menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi suara percakapan. Yang terdengar hanya suara pendingin ruangan. Dan detak jantungku sendiri. Aku menoleh ke arah ayah. Beliau tersenyum kepadaku. Senyum yang penuh harapan. Lalu aku menoleh ke arah ibuku. Beliau diam-diam mengusap air mata harunya. Pemandangan itu membuat dadaku semakin sesak. Kalau aku berdiri sekarang, aku akan mengecewakan mereka. Tapi kalau aku tetap diam, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Penghulu lalu mengulurkan tangan ke arah kotak mahar. Baik. Sebelum ijab kabul, saya akan memeriksa terlebih dahulu mas kawin yang akan diserahkan. Tanpa sadar, aku langsung berdiri dari kursiku. Kursiku bergeser pelan. Suara gesekan itu langsung memecah keheningan ruangan. Semua kepala serempak menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata memandang dengan penuh tanda tanya. Penghulu yang semula hendak membuka kotak mahar ikut menghentikan gerakannya. Beliau menatapku dengan wajah tenang. Ada yang ingin disampaikan, Nak. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku terasa begitu kering. Di belakangku, ibuku terlihat mulai panik. Laras. Beliau memanggilku pelan. Ayahku juga menoleh. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Sementara di seberang meja, Adit langsung berdiri setengah badan. Laras. Kamu kenapa? Aku memandang wajahnya. Aku tahu dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin sakit. Aku menarik napas panjang. Maaf, Pak Penghulu. Saya. Kalimatku kembali terhenti. Air mataku akhirnya jatuh. Aku buru-buru menghapusnya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, apapun yang akan kukatakan setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ruangan menjadi semakin sunyi. Bahkan suara anak kecil yang sejak tadi berlari-lari di luar gedung pun tidak lagi terdengar. Semua orang menunggu ucapanku. Calon ibu mertuaku mendadak berdiri. Beliau tersenyum ke arah penghulu. Maaf, Pak. Namanya juga pengantin perempuan. Mungkin masih gugup. Beliau lalu menoleh kepadaku. Nada suaranya lembut. Sangat lembut. Laras. Duduk lagi, Nak. Nanti kita lanjut setelah akad. Aku menggeleng pelan. Beliau masih tersenyum. Namun aku bisa melihat jemarinya mulai saling menggenggam begitu erat. Aku mengenal senyum itu. Senyum yang sama ketika beliau berusaha menutupi kepanikannya. Laras. Kamu dengar ibu? Ya. Jangan bikin semua orang khawatir. Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu kubuka kembali. Maaf, Bu. Tapi saya tidak bisa. Senyum beliau akhirnya benar-benar hilang. Penghulu kembali berbicara dengan suara tenang. Silakan, Nak. Kalau memang ada sesuatu yang penting, lebih baik disampaikan sebelum akad. Kalimat itu membuat calon ibu mertuaku langsung menoleh ke arah penghulu. Beliau tampak tidak menyangka penghulu justru memberiku kesempatan berbicara. Pak. Mungkin nanti saja. Kasihan tamunya. Penghulu menggeleng pelan. Dalam akad nikah, semua pihak harus benar-benar siap. Kalau mempelai perempuan memiliki keberatan, kita wajib mendengarkannya dulu. Ruangan kembali hening. Aku melihat beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka jelas mulai penasaran. Di sisi lain, calon ibu mertuaku terus menatapku. Tatapannya kini tidak lagi meminta, melainkan memperingatkan. Aku bahkan sempat melihat beliau menggeleng pelan. Sekali, dua kali, seolah berkata, jangan. Namun kali ini, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku melangkah perlahan menuju meja akad. Tanganku masih gemetar. Aku berdiri tepat di samping kotak bludru merah itu. Kotak yang sejak tadi menjadi sumber semua kegelisahanku. Aku menatap penghulu, lalu menatap kedua orang tuaku. Setelah itu, aku menatap Adit. Wajahnya benar-benar pucat. Laras, ada apa sebenarnya? Suara Adit hampir berbisik. Aku menggigit bibir bawahku.
Lalu dengan suara yang masih bergetar, aku berkata, "Pak, sebelum akad ini dilanjutkan, saya ingin meminta izin untuk memastikan bahwa mahar yang akan disebutkan di depan Allah, keluarga kami, dan semua tamu yang hadir benar-benar sesuai dengan kenyataannya." Belum sempat penghulu menjawab, calon ibu mertuaku langsung berseru, "Laras!" Dan untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar keras di depan semua orang. "Laras!" Suara calon ibu mertuaku menggema memenuhi ruangan. Semua tamu spontan menoleh ke arah beliau. Beliau tampak buru-buru memperbaiki ekspresinya. Lalu tersenyum tipis. "Maaf. Maksud ibu nanti saja dibicarakan." Aku menatap beliau tanpa berkedip. "Enggak bisa, Bu. Harus sekarang." Beliau melangkah menghampiriku. Tangannya mencoba menggenggam pergelangan tanganku. "Laras, ibu mohon. Jangan di sini. Kita bicara di belakang." Aku perlahan menarik tanganku. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus di belakang? Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Ada yang berbisik pelan. Ada yang mulai mengangkat ponselnya. Adit berdiri dari kursinya. "Laras, kamu bikin aku takut." Aku menoleh ke arahnya. Matanya benar-benar terlihat bingung. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya rasa cemas. "Adit, aku cuma ingin semuanya dimulai dengan jujur." Adit mengangguk pelan. "Kalau begitu, coba jelaskan." Aku belum sempat menjawab. Calon ibu mertuaku langsung memotong. "Dit, enggak ada yang perlu dijelaskan. Ibu sudah bilang." Laras cuma terlalu tegang. Aku menggeleng. "Bukan." "Lalu apa?" Beliau mulai kehilangan kesabarannya. Aku menatap langsung ke arah beliau. "Sejak tadi saya cuma minta satu hal. Kita cek mahar ini. Kalau memang asli, saya akan minta maaf di depan semua orang. Tapi kalau tidak..." Kalimatku menggantung. Ruangan kembali sunyi. Calon ibu mertuaku tampak menelan ludah. Aku bisa melihat pelipis beliau mulai dipenuhi keringat. Padahal pendingin ruangan terasa sangat dingin. Penghulu akhirnya ikut berbicara. "Menurut saya, tidak ada salahnya diperiksa. Justru agar tidak ada keraguan dari kedua belah pihak." Kalimat itu membuat wajah calon ibu mertuaku langsung berubah. "Pak, enggak usah. Ini cuma membuang waktu." Penghulu tersenyum tenang. "Kalau hanya beberapa menit, tidak masalah. Pernikahan adalah ibadah. Lebih baik terlambat sedikit daripada menyisakan keraguan." Aku melihat Adit mulai menoleh ke arah ibunya. "Bu, kalau memang emasnya asli, kita cek saja." Calon ibu mertuaku langsung memandang Adit. Tatapan itu begitu tajam. "Jadi kamu lebih percaya orang lain daripada ibumu?" Adit terlihat terkejut. "Bukan begitu, Bu." "Terus bagaimana?" "Ibu sudah susah payah menyiapkan semuanya. Sekarang ibu malah dipermalukan." Aku melihat wajah Adit berubah serba salah. Di satu sisi ada ibunya. Di sisi lain ada aku. Aku tahu, ini bukan posisi yang mudah. Namun sebelum Adit sempat berkata apa-apa, aku mengambil kotak bludru merah yang ada di atas meja. Tanganku masih gemetar. Tapi kali ini, aku tidak berniat melepaskannya lagi. Aku membukanya perlahan di hadapan semua orang. Kilauan perhiasan itu langsung terlihat. Beberapa tamu mengangguk. Mungkin mereka berpikir aku memang terlalu berlebihan. Aku lalu mengambil cincin dari dalam kotak. Mengangkatnya setinggi dada. Lihat sekilas. Memang tampak seperti emas. Tapi, aku membalik cincin itu. Menunjukkan bagian dalamnya. Perhiasan emas selalu memiliki cap kadar. Sementara cincin ini tidak memiliki apapun. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Aku lalu mengambil gelangnya. Kemudian kalungnya. Satu persatu kuperlihatkan. Semuanya sama. Tidak ada cap. Anehnya lagi, beratnya jauh lebih ringan daripada emas dengan ukuran seperti ini.
Beberapa tamu mulai berdiri dari kursinya. Salah seorang paman Adit bahkan meminta izin mendekat. Beliau menerima cincin itu dari tanganku. Diamatinya cukup lama. Lalu, ekspresinya perlahan berubah. Beliau menoleh ke arah calon ibu mertuaku. Dengan suara pelan, namun cukup jelas didengar semua orang, beliau berkata, "Rina, ini kamu beli di mana? Rina, ini kamu beli di mana?" Ruangan yang sejak tadi hanya dipenuhi bisik-bisik. Mendadak benar-benar sunyi. Semua mata tertuju kepada calon ibu mertuaku. Beliau memaksakan diri tersenyum. Ya, di toko emas langganan. Paman Adit kembali melihat cincin di tangannya. Beliau bukan orang sembarangan. Aku baru teringat. Beliau memang sudah puluhan tahun memiliki usaha perhiasan di kota sebelah. Selama acara keluarga, beliau lebih banyak diam. Karena itu aku tidak pernah tahu latar belakang pekerjaannya. Beliau mengusap bagian dalam cincin itu dengan ibu jarinya. Lalu menggeleng pelan. Ini bukan hasil toko emas. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Adit langsung berdiri. Paman yakin? Paman mengangguk. Sangat yakin. Kalau emas asli, pasti ada cap kadar. Minimal ada tanda pabrik. Ini tidak ada sama sekali. Beliau kemudian mencoba menggigit bibirnya sendiri. Seolah masih berharap dirinya keliru. Namun beberapa detik kemudian, beliau mengembalikan cincin itu kepadaku. Maaf. Kalau melihat bentuk dan bobotnya. Ini kemungkinan besar imitasi. Ruangan langsung gaduh. Suara bisik-bisik berubah menjadi percakapan yang saling bersahutan. Ya Allah. Masa iya? Pantesan pengantinnya dari tadi keberatan. Ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata beliau langsung jatuh. Ayahku masih duduk membeku. Beliau menatapku. Lalu menatap mahar itu. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan Adit. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dia perlahan menoleh ke arah ibunya. Bu. Suaranya bergetar. Ibu bilang. Ibu yang beli. Calon ibu mertuaku mulai panik. Bukan. Mungkin pamanmu salah. Paman langsung menggeleng. Kalau tidak percaya, kita panggil petugas toko emas yang ada di depan gedung. 5 menit selesai. Mendengar itu, calon ibu mertuaku justru mundur 1 langkah. Beliau tidak lagi berani menatap siapapun. Adit semakin mendesak. Bu. Jawab. Ini sebenarnya apa? Beliau tetap diam. Tangannya mulai gemetar. Tas hitam yang sejak tadi dibawanya perlahan terjatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Dompet, ponsel, dompet kecil, dan sebuah kwitansi. Paman yang berdiri paling dekat spontan mengambilnya. Beliau membaca beberapa detik. Lalu wajahnya berubah. Rina. Ini kwitansi pegadaian. Calon ibu mertuaku langsung berusaha merebutnya. Itu bukan. Namun sudah terlambat. Paman membacanya dengan suara cukup keras. 1 set perhiasan emas. Berat sesuai mahar. Tanggal transaksi. Beliau berhenti. Lalu memejamkan mata. Transaksinya 3 hari yang lalu. Semua orang langsung tersentak. Dadaku seperti diremas. 3 hari yang lalu. Berarti, saat beliau datang ke rumah ibuku membawa kotak mahar itu, emas aslinya sudah tidak ada. Yang beliau bawa sudah bukan mahar yang dijanjikan. Adit mengambil kwitansi itu dari tangan pamannya. Tangannya bergetar hebat. Dia membaca berulang kali. Seolah berharap tulisan itu berubah. Namun tidak. Namanya, berat emasnya, tanggalnya, semuanya sama. Adit menatap ibunya. Kali ini air matanya jatuh. Bu. Ibu jual. Calon ibu mertuaku akhirnya terduduk di lantai. Beliau menangis. Tangis yang sejak tadi berusaha ditahan. Ibu. Ibu nggak punya pilihan. Semua orang masih diam. Beliau kembali berkata dengan suara lirih. Penagih utang datang terus. Kalau ibu nggak bayar, rumah mau disita. Ibu malu. Ibu takut kalian tahu. Jadi, ibu gadaikan dulu emas itu. Ibu pikir, nanti setelah nikah,
Ibu bisa beli lagi. Aku memejamkan mata. Air mataku ikut jatuh. Bukan karena emasnya, melainkan karena akhirnya aku mendengar sendiri pengakuan itu. Pengakuan yang sejak tadi berusaha disembunyikan. Penghulu menghela napas panjang. Beliau lalu menutup map akad di hadapannya. Saya rasa, dalam keadaan seperti ini, akad tidak bisa dilanjutkan sampai semua persoalan diselesaikan. Tidak ada yang membantah. Aku menoleh ke arah Adit. Dia berdiri mematung. Menangis tanpa suara. Aku tahu, hari itu dia juga menjadi korban. Korban dari kebohongan orang yang paling dia percaya. Dia berjalan pelan menghampiriku. Laras, maafin aku. Aku benar-benar enggak tahu. Aku menatapnya cukup lama. Lalu mengangguk pelan. Aku percaya kamu enggak tahu. Tapi, aku enggak bisa memulai rumah tangga dengan luka sebesar ini. Aku butuh waktu. Adit menundukkan kepala. Dia tidak memaksaku. Tidak mengejarku. Dia hanya menangis. Aku lalu menghampiri kedua orang tuaku. Ku peluk ibu erat-erat. Lalu ku genggam tangan ayahku. Ayah. Maaf. Ayah justru mengusap kepalaku. Enggak usah minta maaf. Kamu sudah melakukan yang benar. Kalimat itu membuat air mataku semakin deras. Hari itu, aku memang gagal menjadi pengantin. Namun setidaknya, aku tidak gagal menjaga harga diriku. Karena aku belajar satu hal. Pernikahan bukan tentang seberapa mewah mahar yang diberikan. Bukan pula tentang seberapa megah pesta yang diselenggarakan. Pernikahan hanya akan bertahan kalau dimulai dengan kejujuran. Dan sejujurnya, kalau waktu bisa diputar kembali, aku tetap akan memilih berdiri. Tetap akan memilih menghentikan akad. Daripada menghabiskan seumur hidup bersama sebuah kebohongan. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian tetap melanjutkan akad? Atau memilih menghentikannya seperti yang kulakukan? Saat Adit mengajakku bertemu kedua orang tuanya untuk pertama kali, aku datang dengan perasaan sangat gugup. Aku takut tidak disukai. Aku takut dianggap tidak pantas menjadi menantu mereka. Namun semua ketakutan itu perlahan hilang saat calon ibu mertuaku membuka pintu rumah. Beliau langsung memelukku. Eyalah, akhirnya ketemu juga sama calon menantu ibu. Pelukannya hangat. Senyumnya begitu tulus. Setidaknya, begitu yang kurasakan saat itu. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa aku sudah dianggap seperti anak sendiri. Bahkan sebelum lamaran berlangsung, beliau sering menghubungiku hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan. Sesekali beliau mengirim masakan ke kontrakanku. Hal-hal kecil itu membuatku merasa beruntung. Aku bahkan sering berkata kepada ibuku, "Bu, Laras kayaknya benar-benar dapat keluarga yang baik." Ibuku hanya tersenyum. Laki-lakinya baik, keluarganya juga baik. Insya Allah kamu bahagia. Aku mengangguk penuh keyakinan. Kalau saja waktu itu aku bisa melihat apa yang sebenarnya sedang disembunyikan. Mungkin aku tidak akan pernah membiarkan persiapan pernikahan itu berjalan sejauh itu.